عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا أولنا لله وسنرضى بفضل الله. Selanjutnya pembacaan makalah dan khutbah iftitah oleh Ketua Umum MPTT Indonesia, yakni Abi Sahal Pastari Wali SEMM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh jamaah yang berhadir. Mohon izinkan kami akan membacakan, yaitu sebagai khutbah iftitah yang ditulis oleh ayah rohani kita Abuya. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala man istafa wa ala alihi wa sahbihi man ittaba'al huda. Khutbah iftitah mudzakarah pengkaderan Tauhid Tasawuf Asia Tenggara kali kedua di Kota Batam pada tahun 2019. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rahmat dan sejahtera kepada penghulu kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita kepada hidup yang bahagia sebagai utusan Allah dan juga hamba-hambanya yang senantiasa taat dan patuh padanya, dan juga kepada keluarga, sahabat, dan juga kepada ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin sampai hari kiamat. Yang terhormat juga yang kami muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi sebagai murabbi dan juga penggagas majelis pengkajian Tauhid Tasawuf Asia Tenggara, dan juga yang sama-sama kita muliakan Kiai Haji Zain Zarnuji dari Cibinong, Jawa Barat, juga berhadir di hadapan kita semua, dan juga yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru Muhammad Saleh dari Malaysia dan seluruh para masyaikh yang berhadir di hadapan kita semua, baik dalam dan luar negeri, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang berhadir, dan Wakil Gubernur Provinsi
serta seluruh unsur Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, serta seluruh unsur Forkopimda Kota Batam. Istimewa sekali kami ucapkan penghormatan kepada Ketua DPRD Kota Batam, Bapak Cak Nur atau Bapak Nuryanto, karena atas kepedulian beliaulah, atas perhatian beliaulah banyak bantuan yang diberikan sehingga acara dapat terlaksana sebagaimana yang kita lihat pada malam yang berbahagia ini. Semoga amal kebaikan beliau dibalas oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan kepanjangan umur. Semoga Allah senantiasa mengabulkan hajat dan cita-cita beliau. Dan juga penghormatan kepada Bapak Kapolda dan Wakil Kapolda Kepri, Bapak Korem Kepri, Bapak Kapolresta Barelang, Bapak Kodim Dandim Batam, Bapak Jaksa, Bapak Hakim Kota Batam, Bapak Ketua MUI Kota Batam, Bapak Kanwil Kemenak Kota Batam, para alim ulama, para ketua organisasi, para tokoh-tokoh masyarakat, dan juga penghormatan kemuliaan kepada Ketua Ratib Serbe Indonesia, Bapak Insinyur Jufri Hasanuddin, sebagai mantan Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, dan juga sama-sama ikut berhadir untuk memeriahkan dan mensukseskan acara kita pada malam yang berbahagia ini. Penghormatan juga ucapan terima kasih kami yang tak terhingga kepada Wali-Wali Nanggro, Wali Nanggro Jakarta, Wali Nanggro Kepulauan Riau, Kepri Bapak M. Nur beserta kawan-kawan, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, para penguasa, para pembantu, para pemegang kekuasaan di seluruh lingkungan Kepulauan Riau yang telah memberikan izin dan juga memberikan bantuan untuk mensukseskan acara kita pada malam yang berbahagia ini. Para tamu-tamu undangan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan seluruh hadirin hadirat yang telah sempat hadir pada acara seminar pengkaderan tahun Sufi yang kedua di Kota Batam ini. Para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, di mana kali pertamanya seminar pengkaderan ini diadakan di Sulawesi, Gorontalo, pada tanggal 14 sampai 17 November 2017 pada tahun lalu. Seminar pengkaderan ini akan dilanjutkan dalam 2 tahun sekali atau di dalam setiap tahun sekali di berbagai kota di negara Republik Indonesia. Kita, yaitu Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia, telah dapat mengadakan seminar mudzakarah 4 kali tingkat Asia Tenggara. Yang pertama diadakan di Melabuh, Aceh Barat pada tahun 2010. Yang kedua diadakan di Malaysia pada tahun 2012. Yang ketiga diadakan di Abdia Belangpidi pada tahun 2014. Yang keempat di Jawa, Cibinong, Bogor pada tahun 2016. Dan pertama kali tingkat internasional yang baru-baru ini diadakan di Banda Aceh pada tahun 2018, tahun yang lalu. Yang mana muzakarah-muzakarah ini adalah membuahkan rekomendasi untuk meningkatkan keimanan, ketauhidan, tauhid irfani, dan juga memperbaiki nafsu untuk dapat bernafsu mutmainnah sehingga mudah di dalam melakukan amal-amal yang soleh, gaul yang baik, berakhlak yang mulia, dan juga menghadapi kehidupan dengan optimis, hilang waswas, keraguan, dan tidak putus asa karena terasa dekat Allah Subhanahu wa ta'ala.
sebagai pencipta alam semesta untuk memenuhi segala kebutuhan hidup di muka bumi ini. Hidup kita akan aman, hidup kita akan damai dan menyejukkan dengan melaksanakan zikir di mana-mana, agar cahaya makrifat ketauhidan bersinar pada zahir dan pada batin kita, dan juga pada seluruh alam semesta. Seminar pengkaderan ini diawali pembukaannya pada malam Senin ini, yaitu pada tanggal 24 Maret 2019, dan ditutup penutupannya pada tanggal 26 Maret 2019. Pengkaderan ini adalah untuk dapat sebagai penyambung daripada cita-cita proklamasi proklamator kemerdekaan Republik Indonesia untuk menjadikan negara yang aman, negara yang sejahtera dengan dasar negara, ketuhanan yang Maha Esa, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan juga sebagai penyambung daripada risalah Rasul, risalah Nabi yang diutus untuk kita dapat beriman, untuk kita dapat beramal soleh, agar kita hidup kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Pengkaderan ini adalah merupakan misi dakwah bagi warga negara agar dapat saling bantu-membantu kepada yang baik-baik di dalam melakukan yang bermanfaat di dalam kehidupan. Tidak lagi berkeinginan untuk melakukan dosa dan permusuhan. Bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bantu-membantulah kamu di atas melakukan yang baik-baik dan amal yang soleh, serta akhlak yang mulia, gaul berkasih sayang sesama. Dan janganlah kamu bantu-membantu di atas melakukan dosa dan permusuhan di dalam negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Kami mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada bapak-bapak unsur kepemerintahan, kepada para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, cendekiawan, dan para dermawan, dan istimewa kepada Cak Nur Bapak Nuryanto SH, Ketua DPRD Kota Batam, yang telah dapat membantu terselenggaranya seminar pengkaderan ini, dan juga kepada tamu-tamu kita sebagai utusan daripada negara-negara ASEAN yang telah bersedia untuk menyumbangkan pemikiran, menyumbangkan pengetahuan, pengalaman, dan juga bantuan-bantuan lainnya demi sukses dan terwujudnya seminar pengkaderan di Batam pada kali ini. Demikianlah khutbah iftitah dari pimpinan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Bapak Gubernur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut izinkanlah kami bacakan tulisan yang mulia ini yang berjudul dengan Negara dan Agama, yang dikarang oleh murabbi kita Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Makalah ini adalah bentuk daripada menambah pemahaman wawasan kita di dalam memahami negara, dan juga menambah pemahaman dan wawasan kita di dalam bernegara. Bismillahirrahmanirrahim. Negara dan agama. Apa itu negara? Negara adalah tempat tinggal, kediaman warga, yaitu tanah air yang tercinta. Kita sebagai warga negara wajib untuk memelihara, untuk memperbaiki, serta mengawasi agar negara kita, tanah air kita berkembang bagus, melebihi daripada negara-negara lain, atau tidak kalah baik, bagusnya, dan majunya daripada negara-negara yang ada di muka bumi ini. Dari itu, wajib kepada warga negara untuk mencintai negara,
serta memelihara anggaran dasar, undang-undang, peraturan dan kanun negara, baik dalam segi politik, kebudayaan, sosial yang tumbuh di dalam negara kita, agar roda kepemerintahan dapat berjalan dengan baik, maka akan tercapailah maksud dan tujuan kita untuk menjadikan negara ini baldatun thayyibah, negara yang baik, hidup yang madani dan berkasih sayang antara sesama warga, baik di kepemerintahan dan rakyat di mana saja berada di negara yang kita cintai ini. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita harus memelihara negara kita daripada bangsa-bangsa lain yang dapat merusak ideologi, yang dapat merusak ekonomi negara, budaya yang tumbuh di dalam negara kita, baik dari kaum imperialis, daripada kaum kapitalis Zionis yang senantiasa tidak senang kepada perkembangan negara yang kita cintai ini. Kita akan menghadapi pemilu, pesta demokrasi dalam pemilihan presiden dan juga pemilihan calon legislatif untuk menentukan kepemerintahan di dalam negara yang kita cintai ini. Maka kita harus dapat menjaga, memelihara agar pemilu ini dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman dan damai, lagi menyejukkan, sehingga kita dapat memilih pemimpin-pemimpin yang baik untuk menjalankan roda kepemerintahan di negara yang kita cintai ini. Para hadirin ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, adapun agama, kita dianjurkan untuk meningkatkan keimanan dan juga meningkatkan ketakwaan dan menghabiskan nafas kita di dalam keadaan Islam, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan sebagai orang Islam, melainkan sebagai orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidup ini kita harus dapat memelihara tali Allah, yaitu syariat Rasul, dan janganlah kita bercerai-berai sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillah jami'ah wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu dengan tali Allah semuanya, dan janganlah kamu bercerai-berai, karena agama ini membantu untuk memperbagus negara. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam harus dapat menjunjung tinggi perintah, menjauhi larangan dari yang maha kuasa. Maka siapa-siapa yang berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh terpetunjuklah ia kepada jalan yang lurus. Dan siapa-siapa yang berpegang dengan Allah, yaitu tauhid irfani, yaitu kepada ketuhanan yang Maha Esa, yang juga merupakan dasar negara kita, maka dia dapat berpegang dengan tali yang kokoh, yang tidak akan putus-putus selama-lamanya. Para hadirin sekalian, jika kita melihat dewasa ini, warga negara kita, baik di pemerintahan maupun rakyat, jarang mengindahkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga demokrasi kita tidak dapat berjalan dengan lancar. Sebab itulah terjadi permusuhan, putus silaturahmi, dan juga terjadi pekerjaan-pekerjaan, usaha-usaha yang dapat meruntuhkan kehidupan di negara kita ini. Dari itu kita dianjurkan untuk dapat mengingat nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, yaitu agama yang kita cintai ini, dan juga nikmat kemerdekaan negara kita, yang mana pada sebelumnya kita dikuasai oleh bangsa lain, kita dijajah, kita diperbudak. Maka dengan kemerdekaan ini
nikmat kemerdekaan ini kita telah lepas daripada musuh-musuh yang tidak senang dengan kemerdekaan kita. Dari itu, kita harus meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan penjagaan agar negara kita aman dan tumbuh berkembang dengan keimanan kita, yaitu mencintai ketuhanan yang Maha Esa dan mempedomani manusia yang adil lagi beradab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar demokrasi di dalam negara kita menjadi demokrasi ketakwaan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Kiranya satu negara itu beriman mereka, bertakwa mereka kepada Allah, sungguh dibukakan di atas mereka keberkahan-keberkahan, keberkahan daripada langit dan juga keberkahan daripada bumi. Para hadirin sekalian, sebelum kita merdeka, kita sudah berada di tepi jurang kehancuran. Maka Allah Subhanahu wa taala melepaskan kita dengan memberikan nikmat kemerdekaan, memberikan nikmat kemerdekaan dan mencintai tanah air, sehingga kita dapat hidup bersaudara dengan keimanan dan juga menjaga kemerdekaan kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah menyatakan tanda-tandanya agar kita semua bangsa Indonesia senantiasa mendapatkan petunjuk Allah. Makanya diadakan seminar pengkaderan ini untuk dapat kita menjaga dan memelihara negara dan memelihara agama kita untuk semua dan juga kepada seluruh Bani Adam yang ada di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.